Coba bisa. Oke, aman, Pak. Makasih, Pak. Oke, nah, kita mulai saja perkuliahannya. Jadi ini perkuliahan pengganti untuk hari Jumat kemarin, yang 2 minggu yang lalu kayaknya, yang saya tidak bisa. Jadi untuk pertemuan selanjutnya seperti biasa jadwalnya, dan Jumat besok kita kuis. Ini kita loncat aja dulu ke materi selanjutnya. Cuman untuk pertemuan kali ini nggak semuanya akan saya jabarkan detail terkait algoritmanya dan juga perhitungan manualnya seperti apa. Ini terkait untuk pengetahuan umumnya saja untuk self-organizing map. Oke, salah satu metode clustering yang lainnya yang berbasis neural network yakni self-organizing map. Jadi eh, kalau pencetusnya namanya Pak Kohonen. Biasanya ada yang nyebutin juga Kohonen SOM gitu atau self-organizing map saja. Oke, jadi bahasan kita untuk pagi hari ini yakni kita awali dengan terminologi terkait SOM itu apa, terus pengenalan SOM juga, komponen SOM, struktur pemetaannya, dan pelatihan algoritmanya bagaimana, dan juga keunggulannya gimana apa sih SOM ini dibandingkan eh, algoritma yang lainnya, algoritma clustering yang lainnya, ya contohnya K-means, spectral clustering atau yang lainnya gitu ya. Oke, kita ke terminologi awal dulu. Jadi SOM ini itu termasuk dalam algoritma clustering ya, atau pengelompokan yang termasuk dalam unsupervised learning. Jadi tidak ada nilai Y-nya dalam pelatihannya gitu ya. Dan juga untuk untuk pengelompokannya juga dia menerapkan jarak Euclidean atau jarak Minkowski untuk mencari jaraknya. Ya mirip dengan Keynes kemarin, cuman struktur algoritmanya nanti berbeda bagaimana pemetaan terkait data terhadap pengelompokannya. Cuman untuk pencarian jaraknya sama-sama menggunakan Euclidean atau Minkowski untuk jarak berdimensi tinggi. Oke, jadi ini awal-awalnya. Terus apa sih SOM itu gitu ya? Tadi sudah saya eh, kenalkan, saya spill dulu terkait siapa sih pencetusnya. Namanya eh, Tufo Kohonen. Ya, jadi sebenarnya ini kan udah algoritma lama. Ya, algoritmanya udah dari 1982, pencetusnya Tufo Kohonen. Dikenal juga dengan istilahnya itu Kohonen Kohonen feature map, atau biasanya juga Kohonen SOM, ngomongnya kayak gitu juga. Di mana struktur dari arsitekturnya itu menggunakan konsep dari jaringan saraf tiruan atau neural network. Jadi basicnya itu kalau di kondisi biologis tubuh manusia itu menggunakan sistem saraf gitu ya. Nah, metode ini itu untuk klasterisasi pada dimensi tinggi dan juga datanya kompleks. Jadi ketika kita punya data kompleks ya mungkin saja eh, bisa menggunakan SOM ini untuk alternatif clustering kita. Oke. Oke. Keunggulan dan juga SOM ini yakni mempertahankan topologi kumpulan data. Jadi topologi datanya dari awal inputan data itu dipertahankan sehingga tidak terlalu banyak manipulasi ketika inputan dan juga outputannya berbeda gitu ya. Pelatihan terjadi melalui kompetisi antar neuron. Jadi kalau di apa ya, algoritma-algoritma neural network yang lainnya yang basisnya itu evaluasi, itu biasanya kan menggunakan error evaluation ya untuk mengoptimize fungsi tujuannya gitu ya.
Nah, kalau untuk SOM ini dia sama-sama neural network, tapi dia melalui proses kompetisi ya. Kompetisi itu berarti mana yang baik itu yang digunakan kayak gitu ya. Kalau evaluasi error berarti dia dihitung errornya dan diminimalkan. Contohnya apa? Contohnya kalau neural network backpropagation itu kita kan track back ulang dari udah back forward terus dikembalikan lagi. Nah, itu dicek errornya, terus dikembalikan lagi, dihitung lagi, iterasi selanjutnya meminimalkan error yang sudah terjadi. Ya. Biasanya kan kalau neural network itu seperti itu. Nah, pada SOM ini mustahil untuk menetapkan node jaringan ke kelas input tertentu terlebih dahulu. Jadi susah untuk menginisiasi ya. Nah, jadinya inisiasi awal itu kalau di K-means kemarin kan ada K-means plus plus itu kita bisa menggunakan inisiasi awal itu menggunakan data dari inputan gitu ya. Nah, tapi kalau untuk SOM ini nggak bisa karena nanti itu anggapannya itu data itu dimapkan. Wah, karena data itu dimapkan, jadi inisiasi awal itu harus sesuai dengan fitur dari mapnya. Misalkan mapnya itu 2 dimensi, tapi fiturnya ada 10 kan nggak bisa digunakan sebagai uh, inisiasi awal. Sehingga untuk menginisiasi awal itu menggunakan random nanti. Makanya di sini mustahil untuk menetapkan node jaringan ke kelas input tertentu terlebih dahulu. Nah, jadi nggak bisa menerapkan seperti halnya pada K-means plus plus kemarin. Dapat digunakan untuk mendeteksi kesamaan dan derajat kesamaan. Terus diasumsikan bahwa pola input masukan atau ya input nilai input ke dalam pengelompokan berbeda yang cukup besar. Ini jadi tadi ya sudah saya sampaikan bahwa inisiasi awalnya itu vektor awalnya itu acak, jadi random untuk mengasumsikan nilai input yang cukup besar. Jadi diasumsikan bahwa pola input masukkan ke dalam pengelompokan berbeda yang cukup besar. Sehingga apa? Sehingga konsep SOM ini nanti dimensi berapapun datasetnya akan dimappingkan ke dalam map. Terserah sih nanti mapnya itu apakah kita gunakan mapnya itu biasanya yang sering ke 2 dimensi gitu, dimapkan ke 2 dimensi. Kalau 1 dimensi terlalu simple, kayaknya nanti jadinya eh, pengelompokannya juga banyak biasnya. Oke, nah ini tadi yang saya jelaskan. SOM itu sangat berbeda dari jaringan saraf tiruan lainnya atau metode algoritma neural network lainnya yang menetapkan teknik di mana SOM ini menggunakan teknik learningnya itu kompetitif. Kalau neural network lainnya itu menggunakan metode pembelajaran koreksi kesalahan atau error correction tadi ya, seperti back pro tadi, back pro dengan gradient descent untuk menghitung nilai mengkoreksi nilai kesalahannya dan menggunakan fungsi neighborhood biasanya juga neural network itu. Eh, Kalau rekan-rekan mungkin sudah pernah tahu neural network kan ada itu fungsinya fungsinya itu pakai SGD kayak gitu ya. Nah, SGD itu gradient descent. Oke, SOM awal SOM awalnya hanya digunakan untuk visualisasi data, namun saat ini telah diterapkan pada berbagai macam masalah termasuk pada TSP atau traveling sales problem. Juga digunakan sebagai pengelompokan data. Karena emang outputannya SOM itu nanti bentuknya visual map, heat map, hampir sama kayak heat mapnya korelasi gitu ya. Sehingga nanti dari warna-warna yang eh, mirip itu akan dijadikan kelompok yang sama gitu. Nah, di sini yang saya sebutkan tadi, unit peta atau neuron biasanya berbentuk ruang 2 dimensi, sehingga
terciptalah pemetaan dari ruang berdimensi tinggi ke suatu bidang dua dimensi. Nah, jadi bentuk pemetaannya nanti untuk pengelompokannya itu seringkali menggunakan bidang dua dimensi. Nah, ini contohnya ya. Misalkan kita punya komponen dari SOM itu yang awalnya kita punya sampel data. Sampel datanya ini beragam sekali. Ya, jadi ini karena udah diwarnain, ini artinya sebenarnya udah dimappingkan sehingga datanya itu sudah ke-mapkan. Nah, untuk inisiasi bobot itu dia akan dimapkan ke dalam bentuk dua dimensi kayak gini. Dua dimensi itu biasanya bentuknya itu kayak image ya, di mana ada komponen RGB-nya juga yang menentukan bobot dari suatu datanya. Nah, seperti itu. Nah, struktur pemetaannya ini dinamakan jadi pembobotan itu diplotkan ke dalam struktur pemetaan data. Di mana tadi kan sudah saya katakan bahwa pemetaannya itu dari dimensi tinggi ke dua dimensi atau satu dimensi juga bisa. Makanya di mana di sini struktur pemetaannya itu bisa menggunakan grid satu dimensi atau grid dua dimensi. Nah, di mana bentuk gridnya itu berbagai macam ya, bisa square atau kotak. Jadi, bisa bentuknya persegi lima atau kalau yang C ini satu dimensi, grid satu dimensi. Kalau grid dua dimensi yang A sama B ini. Nah, setiap titik grid mewakili node keluaran atau outputannya. Jadi titiknya apa? Titiknya itu ya kotak ini ya. Titik itu kotak, satu kotak. Itu mewakili node keluaran. Nah, grid diinisiasi dengan vektor acak tadi. Nah, makanya kenapa di awal tadi disebutkan bahwa tidak bisa menggunakan datanya sendiri untuk menginisiasi pemetaannya. Oke. Nah, algoritmanya bagaimana? Bentar ya. Algoritma dari SOM itu bagaimana? Yang pertama kita inisiasi mapnya dulu. Seperti eh, kita inisiasi dulu bentuk mapnya seperti apa, terus yang pasti menggunakan random, di random ya komponen atau bobot dari mapnya. Terus untuk habis gitu masuk ke iterasi. Untuk setiap T dari 0 ke 1 deh. Iterasi T-nya. Ini kok 0 ke 1 ya. Harusnya iterasi sampai N-nya. Nah, pilih sampelnya, terus dapatkan kecocokan unit terbaik. Kecocokan unit terbaik itu dihitung dari jaraknya tadi. Terus hitung skala ketetanggaannya. Terus ini tingkat T dengan nilai yang sangat kecil. Nah, komponen dari topologinya atau arsitekturnya itu akan membentuk seperti ini. Ini kan contoh mapnya ya. Yang bulat-bulat ini map atau node dari mapnya gitu. Terus yang garis di tengahnya itu apa? Garis yang di tengahnya itu anggapannya RGB di dalam warna dari mapnya. Karena mirip dengan heat map tadi kan untuk pemetaannya. Makanya butuh RGB 3 layer di mana RGB itu mewakili dari asosiasi node vektornya. Nah, sehingga nanti ini input datanya bentuknya seperti ini, terus ini node yang eh, random bentuknya. Sehingga nanti ketika dilatih, bentar ya. Nah, ini algoritmanya. Nah, ketika dilatih, inisiasi awal itu dia akan membentuk random warna. Warnanya yang random, di mana kan garis tengah ini menandakan struktur intensitas RGB dari setiap node-nya, kan ya. Nah, dia akan inisiasi awal karena random, maka warnanya akan beragam. Nah, setelah iterasi ke 100, dia akan menunjukkan kemiripan, kemiripan warna gitu ya. Oh, ternyata yang atas ini mirip. Nah, ini kan RGB-nya mirip bentuknya kayak gini. Ini yang ini mirip juga mirip-mirip sehingga dia akan menghasilkan kelompok berdasarkan intensitas warna yang sama dari skor ketetanggaannya gitu. Nah, kalau algoritmanya yang
secara deskriptif ya seperti ini ya. Inisiasi bobotnya possible choice are discussion below. Jadi kemungkinan pilihannya bisa didiskusikan di materi selanjutnya ya. Bisa inisiasi awal itu karena dia random itu biasanya sih sama kayak Kimich ya, bisa dioptimiskan menggunakan algoritma optimasi daripada menggunakan random kan. Sehingga nanti ada pencocokan inisiasi nilai awal, mencari nilai awal yang cocok sehingga apa? Sehingga nanti iterasinya tidak terlalu banyak, sehingga kompleksitas komputasinya juga tidak terlalu tinggi gitu ya. Set topological neighborhood parameter dan topological neighborhood ini ya ini tadi ya mappingnya ya. Terus set learning rate parameter. Jadi parameter pembelajarannya berapa. Biasanya sih itu memang ditetapkan di awal. Nah, step selanjutnya ya ini kondisi stop itu ketika ini apa? Well stopping condition is false. Jadi ketika kondisi stopnya itu salah, berarti iterasinya akan dilakukan terus-menerus gitu ya. Bahasanya gitu. Tapi kalau kondisi stopnya true, maka dia berhenti gitu ya. Nah, untuk setiap inputan vektor X, lakukan langkah 3 sampai 5, di mana langkah 3 yang pertama itu menghitung jarak gitu ya. Jarak antara apa? Jarak antara bobot terhadap komponen vektor dari setiap data gitu ya. Nah, WIJ ini apa bobot awalnya tadi, XI ini vektor datanya gitu ya. Temukan indeks J di mana DJ itu minimum gitu ya. Untuk setiap unit J antara nilai ketetanggaan yang spesifik dari J, hitung bobot J yang baru. Jadi nanti nilai J-nya ini diupdate berdasarkan bobotnya ini, di mana menggunakan nilai alpha ini learning rate-nya ya. Alpha ini learning rate, X ini datanya dikurangi dengan bobot yang lama ini. Terus update learning rate, reduce radius of topology specific. Biasanya sih learning rate-nya nggak berubah sih. Kalau ada nilai gamma yang menjadi rules dari SOM-nya, biasanya learning rate-nya akan disesuaikan juga. Nah, contoh arsitekturnya seperti ini, gitu ya. Nah, dia misalkan ini map-nya tadi ya, map-nya itu dianggap neuron. Component layer itu ini 2 dimensi, neuronnya itu node-node yang ada di dalam layernya tadi. Gitu ya. Nah, di mana ini inputan vektor. Jadi vektor inputannya dia akan dimasukkan ke dalam setiap neuronnya dengan pembobotannya tersebut. Nah, sehingga nanti akan ketemu karena basisnya kompetisi gitu ya. Basisnya kompetisi itu berarti dia kompetisinya di mana? Kompetisinya tadi di algoritmanya di sini. Find index J such that DJ is minimum. Jadi temukan indeks J di mana DJ itu minimum gitu. Jaraknya itu paling minimum, paling dekat dengan bobot awal, inisiasi bobotnya gitu. Makanya kenapa mungkin di sini dikatakan bobotnya paling minimum sehingga dia dikatakan uh, neuron yang menang gitu ya, berdasarkan kompetisi. Inisiasi bobot itu bagaimana? Jadi proses pelatihan SOM membutuhkan komputasi yang sangat mahal. Jadi kalau kita inisiasi bobot, dia akan bentuknya kayak gini. Yang paling kiri ini, warnanya akan sangat acak sekali. Jadi kita nggak tahu ini warnanya bentuknya bobotnya random sekali gitu ya. Nah, ketika nanti dilatih, dia akan berubah menjadi bentuk yang tengah. Dilatih lagi, dia akan berubah menjadi bentuk yang kanan. Sehingga dia akan menghasilkan nanti pengelompokan berdasarkan bobot warna yang ada di layer kohonennya atau layer neuralnya. Nah, inisiasi yang bagus itu menghasilkan
iterasi yang sedikit dan juga map yang berkualitas. Sehingga uh, hampir sama dengan bagaimana mengoptimasi inisiasi bobot dari K-means, ya bisa menggunakan algoritma-algoritma optimasi yang ada gitu ya. Oke. Terus menghitung kecocokan yang terbaik selain menggunakan Euclidean bisa menggunakan menghitung vektor jarak menggunakan nearest neighbor atau ketetanggaan terdekat, bisa mencari ketetanggaan terjauh atau jarak antara rata-rata, distance between mean, atau bisa menggunakan jarak antara mediannya juga, cara mencari jaraknya gitu ya. Tapi yang paling sering itu menggunakan ini jarak min Minkowski ya, yang sama kayak yang digunakan pada K-means itu ya. Kalau dia n-nya itu satu berarti sama aja Manhattan. Kalau n-nya dua menghitung eh, ininya derajatnya dua, maka namanya Euclidean gitu ya, jarak Euclidean. Apabila terdapat lebih dari satu kontestan, maka akan dipilih secara random gitu ya. Misalkan kontestan kompetisinya itu sama gitu ya. Jadi maksudnya di sini bukan berbeda-beda terus dipilih random, tapi ketika nilai bobotnya nanti ketika dikompetisikan itu sama, ada 5 yang sama gitu kan, sama pun udah minimum gitu, maka akan dipilih secara random untuk lokasi neuron yang tepatnya gitu. Nah, untuk menghitung nilai ketetanggaannya itu jadi ukuran ketetanggaan bisa menggunakan rumusnya ini ya. Yang menghitung ketetanggaan tadi apa rumus update weakness tadi ya, update bobot tadi. Ini sama ini. Bobot M M itu bobotnya, T plus 1 itu bobot yang baru, MIT itu bobot yang lama, alpha ini learning rate-nya, terus XT itu vektor data inputannya, MIT ini bobot yang lama gitu ya. Menggunakan rumus yang ini. Oke, kondisi yang diperlukan jumlah data pelatihan dan juga perubahan bobot di lingkungan tetangga yang berpengaruh sebanding dengan aktivitas yang diterima. Hmm, ya, oke. Perubahan bobot itu disebabkan karena adanya pengaruh lingkungan ketetanggaannya, gitu ya. Kalau dia ketika diiterasi sama kayak gini sih ya, ketika diiterasi sudah menunjukkan konsistensi bobot, maka dia dianggap stopping condition kayak gitu, atau kondisi iterasinya selesai, gitu. Nah, perubahan bobot ini sebanding dengan aktivitas yang diterimanya, gitu ya. Setiap kali iterasi bisa jadi bakal terjadi perubahan bobot kayak gitu. Nah, ini contoh SOM. Jadi, misalkan kita punya vektor yang akan diklasterkan, itu ada 4 vektor ya. 1100, ada 0001, 1000, dan 0011 ini ya. Kita ingin mengklasterkan menjadi 2 klaster gitu ya. The maximum number of cluster to be formed is M sama dengan 2 gitu ya. Misalkan kita ingin membuat 2 klaster dari 4 vektor tersebut. Nah, suppose learning rate misalkan kita menggunakan learning rate itu ini awalnya alfa nolnya itu 0,6, di mana untuk penyesuaiannya menggunakan penurunan secara geometrik, di mana nanti alfa plus satunya itu alfa plus 1 selanjutnya itu 0,5 dikalikan alfa t-nya. Jadi nanti alfa selanjutnya itu 0,5 dikalikan 0,6. Ini kan. Ini 0,5 dikalikan 0,6. Berarti 0,3 gitu. Terus learning rate selanjutnya berarti 0,5 dikali 0,3. Berarti 0,15. Selanjutnya kalau iterasi selanjutnya berarti 0,15 dikalikan 0,5 dan seterusnya gitu.
Ini menggunakan geometric decrease atau penurunan dengan deret geometri. Oke. Dengan hanya menggunakan dua klaster saja dan nilai ketetanggaan dari node J pada step 4 itu disusun hanya mengupdate satu klaster pada setiap stepnya. Uh, ini nyoba satu ini aja satu vektor gitu ya. Vektor yang pertama ini ya. Vektor yang pertama 1100. Oke, inisiasi bobot awal karena tadi sudah dikatakan inisiasi bobot awal itu selalu random, maka dia ini akan random. 0,2, 0,8, 0,6 dapat dari mana? Ya ini random gitu. Ini nilainya random. Bentuknya dua dimensi. Ini heat map-nya dua dimensi. Ini dimensi satu, node satunya 0,2, node 2 0,8 kayak gitu. Nah, initial radiusnya R-nya sama dengan 0 dan juga learning rate awalnya 0,6 tadi ya. Tapi menggunakan geometric decrease tadi. Case. Memulai pelatihan step 1 mana tadi? Oke. Langsung ke step 2. Untuk vektor pertama 1100, lakukan step 3 sampai 5 ini ya. Jadi lakukan step 3 sampai 5. Step 3 itu apa? Step 3 itu menghitung jarak antara eh, vektor bobot dengan vektor data. Gitu ya. Ini kan 0,2 ini apa? 0,2 ini vektor bobot. 0,2, 0,6, 0,5, 0,9. 0,2 dikurangi 1, 0,6 dikurangi 1, 0,5 dikurangi 0, 0,9 kurangi 0. Ya, menggunakan tadi ya jarak Euclidean tadi ya. Ini di akar nanti, ini harusnya ada akarnya. Jadi akar dari WI min WJ kuadrat. Gitu. Hingga ditemukan nilai dari jarak yang satu itu 1,86. Terus D2-nya berarti vektor bobot yang kedua dikalikan dengan vektornya 1100 ini. Berarti 0,8, 0,4, 0,7, 0,3. 0,8 dikurangi 1 kuadrat, terus 0,4 dikurangi 1, terus dikuadratkan, ditambah 0,7 dikurangi 0, terus dikuadratkan, 0,3 dikurangi 0, terus dikuadratkan. Dan menghasilkan nilai 0,98 ini. Oke, tadi kompetisinya bagaimana? Kompetisinya itu dicari jarak antara bobot dengan vektor paling paling apa? Paling minimum, paling kecil. Nah, antara dua ini paling minimum yang mana? D1 apa D2? D2. D2. Makanya kenapa di sini digunakan is close to output node 2. Sehingga di sini J-nya, indeks J dari uh, cluster awal ditentukan dari iterasi awal, itu dia J-nya di 2. Berarti dia masuk ke cluster 2. Ini pada step awal gitu ya. Nah, habis gitu masuk ke updating pembobotan, mengupdate bobotnya gitu ya. Di mana W, W baru atau bobot baru itu bobot lama ditambah learning rate-nya dikalikan dengan vektor data dikurangi bobot lama gitu ya. Bobotnya yang digunakan yang diupdate yang mana? Yakni bobot yang berdasarkan kompetisi yang dipilih tadi yang paling rendah. Bobot yang pertama nggak usah diupdate karena dia bukan tempatnya, bukan posisinya gitu. Sehingga bobot lamanya tadi ini ngambil yang mana nih ya? 0,4 itu yang ini, yang tengah ya, 0,4.
0,4 ditambah 0,6 dikali 0 min 0,4 sih. Eh, saya nggak ada pulpen ini. Pakai ini aja, pen. Berarti 0,4 dikali 0,6 XI-nya ini dihitung. Oh, ini kan disederhanakan ini ya bentuknya ya. Ini bentuknya disederhanakan. Nah, gini aja gampangnya gini aja. Kalau mau menghitung berarti yang awal 0,8, 0,8 atau angel ini. Nulis kayak trackpad ya. 0,8 ditambah 0,6 dikali 1 min 0,8. Nah, gitu ya. Bobot vektor XI X1-nya kan 1. Ini 1. Nah, sehingga nanti di sini 0,8 tetap ditambah 0,6 dikali 0,2. 0,12. 0,8 ditambah 0,12 jadinya 0,92. Nah, ini bobot update-nya. Oke. Nah, step itu akan dilanjutkan terus sampai dengan semua keseluruhan datanya. Gitu ya. Keseluruhan datanya itu ini. Keseluruhan data. Ini kan ini lanjut ke data kedua ya. 0001. Kita cek 0001 ya, ini data kedua. 0001. Jadi 001 dikalikan dengan vektor awalnya 0,2 min 0 kuadrat plus 0,6 min 0 kuadrat 00 sampai yang terakhir. Di sini 0,66. D2-nya 2,27. Dengan proses kompetisi paling kecil kan yang D1. Sehingga dia masuk ke J1. J1 itu untuk mengupdate bobot yang kedua. Ini seterusnya. Ini enggak ada lanjutannya. Nah, jadi seperti itu. Nah, mungkin nanti lebih detailnya kita akan detailkan pada pertemuan selanjutnya, yakni hari Senin aja, karena Jumatnya kita kuis ya. Nah, terkait contoh SOM ini tadi. Nah, harapannya apa? Harapannya rekan-rekan nggak hanya asal pakai library gitu, nggak hanya bisa coding aja, tapi bisa memahami sehingga analisis terkait modelnya itu lebih dalam juga. Ya, gitu, harapannya gitu. Jangan hanya pakai library-library saja, tapi ketika ditanya parameter ini itu fungsinya apa, tapi nggak paham. Gitu. Harapannya teorinya juga paham, praktiknya lebih paham lagi. Sehingga makanya kenapa saya ngajarinya hitung-hitungan manual kayak gini. Ya, fungsinya biar tahu juga. Oke, keunggulan dan kekurangannya. Keunggulannya mudah dipahami ya. Jadi kalau berdasarkan ini tadi, algoritmanya kan mudah dipahami ya. Sama kayak K-means kemarin juga gampang lah dipahami algoritmanya. Ini SOM ini juga bisa dipahami. Daripada rekan-rekan algoritma-algoritma yang lainnya yang cukup rumit kayak SVM itu cukup rumit memahami algoritmanya, step-stepnya, ataupun metode ensemble learning itu cukup rumit dipahami. Neural network itu lebih gampang difahaminya. Bekerja sangat baik terutama pada dimensi tinggi ya. Ini keunggulan dari SOM. Kekurangannya apa? Komputasinya mahal. Setiap SOM berbeda gitu ya. Eh, jadi ke komputasinya mahal itu karena dia menghitung berdasarkan seluruh data gitu ya.
Kalau datanya banyaknya 1 juta ya berarti dia mengiterasi perhitungan sebanyak 1 juta kali. Makanya dinamakan komputasinya mahal di sini. Cost untuk kompleksitas waktunya lebih ke situ ya. Jadi kalau running datanya sangat besar, maka dia modelingnya akan lama. Cuman sangat baik untuk dimensi tinggi. Kalau dimensi tinggi itu kan besar fiturnya. Kalau datanya banyak itu besar barisnya gitu. Nah, setiap SOM berbeda. Eh, SOM with changing radius ini ya ini sama halnya kayak K-means kemarin ya. Kalau K-means kita menggunakan inisiasi awalnya random, maka dia akan berubah-ubah bentuk klasternya. Sama kayak ini juga. Karena inisiasi awalnya itu random, setiap kali running bisa jadi bentuk somnya itu berubah, berbeda. Kayak gitu. Kecuali kalau di coding kan biasanya di parameter model itu kita menggunakan random state. Random state itu kita tentukan nilai random, tapi di state gitu ya. Maka dia nggak akan berubah. Tapi kalau di random, pure, ya setiap kali running pasti berubah. Kayak gitu ya. Sama kayak K-means. Kalau K-means-nya menggunakan inisiasi awalnya random, maka dia akan setiap running berubah. Tapi kalau kita menggunakan K-means-nya, K-means plus plus menggunakan inisiasi awal itu bobot atau nilai dari dirinya sendiri, dia nggak akan berubah. Kayak gitu ya. Oke, sampai sini ada yang ditanyakan nggak? Nah, hitung-hitungan tadi paham nggak ini? Contoh yang ini. Ini masih belum selesai sih ngitungnya kayak gitu. Masih panjang. Sama kayak Kimins kemarin. Ngitungnya ya lumayan banyak. Karena harus runtut ya. Karena algoritma itu kan harus runtut. Ada yang tanya? Materi materi kita ya cukup ini saja, nanti lebih detailnya di pertemuan face to face ya, pertemuan di kelas saja. Karena kalau pakai gini saya susah nulis-nulisnya. Kalau di kelas kan ada papan tulis yang bisa ngoret-ngoret gitu. Ngitungnya gimana, langkah sistematisnya bagaimana gitu. Nah, kalau nggak ada yang ditanyakan ya perkuliahannya bisa diakhirin saja. Mungkin bisa uh, belajar untuk persiapan kuisnya di hari Jumat nanti. Kuis soalnya nggak banyak-banyak, cuma dua. Saya ulangi lagi ya. Soalnya nggak banyak-banyak, cuma dua, terkait PCA sama K-means itu aja. PCA soal satu soal, K-means satu soal. Itu aja sih. Oke, ini nanti juga akan saya share di e-learning. Oke, ini hadir semua ya. Oh ya, 19:20 dengan saya. Oke, bisa kita akhiri pertemuan kita pagi hari ini. Terima kasih atas kehadirannya, meskipun lewat Zoom. Ya, ini anggap aja sebagai pengganti pertemuan yang kita tidak bisa bertemu pada 2 minggu yang lalu. Ya, saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih, Waalaikumsalam. Pak. Terima kasih, Ya, Pak. sama-sama. Terima kasih, Pak.